Oke, kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya, Easy Mandarin with Lao Sesian. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan masih dalam ranah pinyin, cuma yang ini adalah terakhir. Jadi kita sudah membahas pinyin, konsonan sudah habis, kemudian sebagian dari vokal, dan sekarang adalah vokal sisanya, jadi bagian yang kedua. Jadi setelah ini maka kita sudah mempelajari semua pinyin yang ada di dalam bahasa Mandarin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa like video ini jika menurut kalian bermanfaat. Ya, langsung saja kita mulai. Pinyin selanjutnya vokal yang kita bahas ialah wa, wo, wai, dan wei. Nah, jadi semuanya ini sepertinya gampang ya, cuma tidak berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Jadi ini tidak terlalu susah diucapkan. Contoh pertama wa. Wa ini diucapkan wa juga. Nah, jadi kalau digabung dengan konsonan, contohnya adalah kwa, hua, dan cua. Nah, jadi tetap wa juga, tidak ada perubahan. Selanjutnya adalah wo. Jadi tetap juga wo, tidak ada perubahan. Contohnya chuo, luo, kuo. Nah, jadi wo juga. Selanjutnya adalah wai. Nah, wai juga uai, tetap disebutkan wai. Contohnya adalah shuai, cuai. Dan terakhir adalah wei. Jadi wei juga disebutkan uei. Jadi tapi saya kasih dalam kurung di sini ui, karena ketika digabungkan dengan konsonan maka e-nya ini tidak ditulis. Jadi seperti ini. Jadi z u i. Tapi sebenarnya menyebutkannya tetap ada e-nya di sini. Nah, jadi contohnya kalau kita sebutkan ZUI ini berarti zui. Jadi bukan zu langsung i ya, bukan zui, bukan, tapi zui, ada i-nya, ada e-nya, sorry. Nah, jadi ini juga koi, dan ini toi, ada e-nya. Tapi di sini tidak tertulis. Jadi cuma ditulis ui aja. Zui, koi, toi. Oke. Selanjutnya adalah wan, wen, wang, dan uang. Nah, jadi ini juga gampang ya, tidak ada perbedaan dengan bahasa Indonesia. Contohnya wan, swan, luan, tuan. Nah, jadi tetap wan aja. Selanjutnya wen. Nah, ini saya kasih dalam kurung lagi u dan n, karena ketika digabung dengan konsonan ini sama seperti ui tadi ya. Jadi ini un, jadi tidak dituliskan e-nya, tapi disebutkannya tetap ada e. Jadi contohnya ini hun, kita bukan baca hun, tapi huan, ada e-nya. Huan, ini cuan, ruan. Nah, jadi ada e-nya sedikit. Selanjutnya adalah uang, sama seperti uang bahasa Indonesia, contohnya shuang, kuang, cuang. Terus ada uang. Nah, kebetulan uang ini dia hanya berdiri sebagai vokal saja, tidak ada konsonan yang melengkapi vokal ini. Nah, nanti saya akan bahas di akhir video terakhir video ini mengenai vokal yang berdiri sendiri tanpa konsonan. Selanjutnya adalah e, en, dan eng. Nah, ini juga gampang. E jangan ei ya, tapi e. Jadi contohnya seperti pei, nei, dan kei. Pei, nei, dan kei. Terus ada en, bukan n tapi en ya, en. Contohnya cen, sen, den. Selanjutnya adalah eng. Nah, jadi ini en cuma ada g-nya, jadi bilangnya eng. Contohnya sheng, leng, keng. Nah, jadi eng ya, tidak ada perbedaan dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada yue, yuan, dan yun. Nah, jadi ada U.2. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video vokal pertama, bahwa U.2 ini disebutkan menjadi U. Nah, ingat ya caranya bagaimana? Saya sudah jelaskan di video pertama ya. Jadi U. Nah, tapi di sini bukan hanya U, tapi ada tambahannya. Ada tambahan E, ada tambahan AN, ada tambahan N. Nah, bagaimana cara mengucapkannya? Ini kita bahas. Pertama, U dengan E itu bacanya U, langsung aja ke E. Jadi yue, yue. Nah, jadi contohnya di sini kalau ditambah konsonan lue dan nue. Lue, nue. Nah, kalau L dengan U.2 aja kan lu, tambah E jadi lue. N dengan U.2 kan nu. Nah, ditambah E jadi nue. Selanjutnya ada, nah kemudian jika U.2 ini yue,
ini mempunyai konsonan J, Q, dan X, maka titik duanya dihilangkan. Jadi di sini meskipun tidak ada titik duanya, tetap saja dibaca U. Jadi contohnya kalau J, U, E ini bukan baca cue, tapi Q, E, cue, Q, E, Q, U, E, cue, X, U, E, cue. Nah, jadi bukan baca cue, cue, atau sue ya, tapi Q, E, cue, Q, E, cue, Xu e xue. Selanjutnya adalah U, U dengan an. Nah, jadi ini dibaca yuan, yuan. Nah, jadi bukan apa? Ya kadang-kadang disebutkan yuan juga, tapi kebanyakan disebutkan yuan. Nah, contohnya di sini kembali sama seperti di atas ya, J, Q, X. Jadi U titik 2-nya tidak dikasih titik. U titik 2-nya polos diganti U. Nah, tapi ini tetap dibunyikan U titik 2. Tetap dibunyikan U. Contohnya ini Juan, Chuan, dan Xuan. Selanjutnya ada Yun. Nah, ini sama, jadi kalau digabung dengan J, Q, X tetap disebut U, bukan U. Jadi contohnya Jun, Chun, dan Shun. Nah, itu sudah semua pinyin yang ada dalam bahasa Mandarin. Jadi vokal sudah dijelaskan, konsonan sudah dijelaskan, habis. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan beberapa tambahan. Jadi beberapa informasi tambahan mengenai pinyin. Jadi apa yang perlu diperhatikan? Pertama adalah pinyin tanpa konsonan. Jadi pinyin itu bisa berdiri sendiri. Vokalnya bisa berdiri sendiri tanpa konsonan. Jadi bisa. Contohnya di sini digambar ada I, an, dan en. Nah, ini semuanya kan hanya vokal, jadi tidak ada konsonannya. Nah, jadi itu bisa dan memiliki arti. Nah, jadi jangan berpikir bahwa pinyin itu harus lengkap, ada konsonan, ada vokal, dan ada nada. Jadi sebenarnya hanya vokal saja bisa sudah menjadi sebuah pinyin dan memiliki arti. Dan bahkan beberapa pinyin itu tidak memiliki nada atau nada netral. Nah, yang akan kita bahas ya nada dalam video selanjutnya. Jadi pinyin itu bisa berupa vokal saja tanpa konsonan. Seperti contoh di sini gambar I, an, dan en. Contohnya I itu artinya cinta, an artinya damai, en artinya kemurah hatian. Nah, jadi bisa ya hanya vokal saja. Tetapi pinyin itu tidak bisa berupa konsonan saja tanpa vokal. Jadi hanya K, hanya G, hanya JH, ZH, hanya CH, hanya Q tanpa ada vokal. Nah, jadi tidak bisa karena tidak bisa berbunyi. Justru vokal inilah fungsinya untuk membunyikan pinyin tersebut. Nah, jadi kalau sebuah konsonan tanpa vokal itu tidak ada, tidak bisa menjadi sebuah pinyin. Nah, dan lebih tepatnya sih tidak ada ya. Jadi tidak bisa hanya berupa vokal, berupa konsonan tanpa vokal. Selanjutnya adalah tadi kita sudah bahas pinyin bisa berdiri sendiri sebagai vokal. Nah, sekarang jika vokal itu berdiri sendiri dan berawalan i, maka pinyin itu tulisannya dirubah, ada sedikit perubahan. Nah, contohnya pertama I, in, dan ing. Nah, jadi I, in, dan ing. Nah, seperti ini ya, contoh ya digambar ada I menjadi YI. Itu diubah menjadi YI, YIN, dan YING. Nah, jadi ini ditambahkan Y aja di depannya. Jadi I tambah jadi YI, in tambah YIN, ing jadi YING. Nah, jadi tertulisnya seperti ini ya, YI, YIN, YING, bukan I, IN, dan ING. Nah, jadi tertulisnya seperti ini. Tapi nyebutnya juga tetap I aja, I, in, ing. Selanjutnya, kalau iya, ye, yao, yo, yen, yang, yong, nah agak banyak ya. Itu I-nya berubah menjadi Y semua. Jadi contohnya nih, IA menjadi ya, IM menjadi ye, IAO menjadi yao, yo, yen, yang, yong. Nah, jadi I-nya diubah menjadi Y. Jadi kalau ini di atas I-nya ditambah, I-nya ditambahkan Y, kalau di bawah I-nya berubah menjadi Y. Selanjutnya adalah pinyin vokal berawalan U. Jadi
vokal seperti yang sudah kita tahu bisa berdiri sendiri dan kali ini berawalan U. Nah, jadi U itu dituliskan menjadi W dengan U, jadi U, W. Terus untuk wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng. Nah, ini menjadi wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng. Nah, jadi U-nya diubah menjadi W. Seperti Y tadi juga ya. Selanjutnya adalah pinyin vokal berawalan U. Nah, jadi kalau vokal itu berdiri sendiri dan diawali dengan U, maka ditambahkan Y belakangnya. Jadi semuanya ditambahkan Y dan titik duanya dihilangkan. Jadi kalau Y, U, titik 2 ini dituliskan menjadi Y dengan U. Tapi ini bukan bacanya U, tapi U. Terus ini U titik 2 dengan N menjadi YUN. Nah, jadi bicaranya Yun dan terakhir adalah Yuan. Nah, tadi sudah semua kita pelajarin mengenai pinyin dalam bahasa Mandarin. Nah, sekarang ini ada sedikit latihan. Kalian bisa pause terlebih dahulu dan kalian praktekkan. Oke? Kwa, shua, hua, tuo, luo, cuo, shuai, cuai, cuai, gui, cui, hui. Selanjutnya, tuan, nuan, cuan, shun, tun, chun, juang, huang, kuang, weng. Selanjutnya, tei, mei, lei, nen, pen, chen, seng, heng, zheng. Oke, selanjutnya, lue, nue, juan, chuan, xuan, jun, chun, shun. Oke, nah sekian video kali ini. Kita sudah membahas semuanya tentang pinyin. Jika ada pertanyaan atau komen, silahkan tuliskan di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya dan tekan tombol like dalam video ini jika bermanfaat. 谢谢，再见你们。